Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian, kita akan lanjutkan kegiatan PJJ kita pada pelajaran ilmu pengetahuan alam. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang polusi atau pencemaran. Ada pencemaran air, kemudian ada pencemaran tanah, pencemaran udara, dan pencemaran suara. Dan kita juga sudah mempelajari tentang dampak-dampak dari terjadinya pencemaran terhadap lingkungan dan terhadap kesehatan manusia. Nah, hari ini kita akan lanjutkan materinya, yaitu tentang indikator polusi pada lingkungan. Nah, nanti indikatornya itu dibagi menjadi tiga ya. Ada indikator pencemaran udara, indikator pencemaran air, dan indikator pencemaran pada tanah, ya, seperti itu. Nah, tingkat polusi di lingkungan itu perlu diketahui ya, supaya bisa ditentukan langkah-langkah penanggulangan dari dampaknya. Namun bagaimana cara untuk mengetahui tingkat polusi pada lingkungan? Nah, untuk mengetahuinya dibutuhkan suatu pengukuran terhadap faktor-faktor fisik, kemudian faktor kimia atau faktor biologi yang menunjukkan adanya degradasi atau kerusakan pada lingkungan tersebut. Nah, faktor-faktor inilah yang disebut sebagai indikator polusi. Nah, kita bisa lihat di monitor tayangan kalian, ini ada suatu perairan, ya. Kita bisa katakan ini sudah tercemar. Kenapa? Karena di situ ada makhluk hidup, misalnya di sini ada ikan ya, yang telah mati ya. Kenapa? Karena teracuni mungkin oleh polutan pada air tersebut. Nah, ini adalah sebagai indikasi secara biologis ya, karena ini makhluk hidup ya yang menjadi eh, faktor yang memperlihatkan adanya pencemaran. Nah, ini indikator terjadinya pencemaran pada perairan seperti itu. Nah, anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membatasi atau kita akan memfokuskan materi kita yaitu tentang indikator pada udara atau indikator polusi di udara ya. Jadi nanti untuk indikator air dan indikator pada tanah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nah, indikator polusi pada udara diantaranya nanti kita akan membahas indikator fisik, kemudian indikator kimia dan indikator biologi. Yang pertama adalah indikator fisik. Ya. Indikator fisik yang dapat kita gunakan untuk mengetahui adanya polusi udara adalah sifat-sifat udara yang dapat kita amati. Nah, udara yang bersih seharusnya tidak berwarna dan tidak berbau. Nah, adanya bau atau adanya perubahan warna pada udara ini menunjukkan adanya polutan ya, atau boleh kita katakan bahwa sudah tercemar udaranya. Nah, meskipun demikian, ada juga polutan udara yang tidak berwarna dan tidak berbau, misalnya seperti gas karbon monoksida. Nah, sehingga sulit nih mendeteksi terjadinya pencemaran kalau pengukurannya hanya dilakukan secara fisik. Nah, untuk itu dilakukan pengukuran-pengukuran yang lain, misalnya nanti pengukuran secara kimia atau pengukuran secara biologis. Nah, yang kedua yaitu pengukuran atau indikator kimia. Nanti yang menjadi parameternya adalah kandungan gas-gas polutan, misalnya karbon dioksida, kemudian karbon monoksida, sulfur dioksida, atau bisa juga nanti gas-gas lain ya yang menjadi polutan di udara. Nah, ini karena senyawa kimia makanya dikatakan sebagai indikator kimia. Nah, kalian mungkin pernah jalan ke pusat kota di Jakarta ya, kemudian melihat ada suatu papan besar nih seperti gambar ya. Nah, ini ada papan. Kemudian kalau kalian dekati ternyata itu tulisannya adalah Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPU. Atau kita sebut juga dengan istilah PSI ya atau Pollutant Standard Index. Nah, apa sih ini? Ini sebenarnya adalah sebagai salah satu indikator nih, sebagai salah satu alat pengukuran terjadinya pencemaran udara. Apabila nanti konsentrasi zat-zat atau gas-gas yang diamati sudah melebihi ambang batas. Apa saja sih isi di dalam papan indeks standar tersebut? Kita bisa lihat sini. Pertama, ini predikat ya, nanti secara umum kesimpulannya predikatnya misalnya ini tidak sehatkah, ataukah sehat, atau sangat berbahaya nanti ini akan disampaikan dari hasil rata-rata yang ada di dalam indeks ini. PM ini adalah materi partikulat ya, kemudian SO ini sulfur oksida,
kemudian ada CO, karbon oksida, nanti ada CO2, ada CO, kemudian ada NO atau nitrogen oksida, seperti itu. Nah, ini ada range-nya, kalau hijau dia baik, berarti di bawah 50 konsentrasinya, kemudian ada sedang, biru, tidak sehat warnanya kuning, kemudian sangat tidak sehat warnanya merah, dan berbahaya ini warnanya hitam. Nanti masing-masing konsentrasi zat-zat ini akan terekam di sini ya, akan ada sensor perekam dan dia akan ditampilkan dalam bentuk indeks di sini ya, derajat pengukuran. Misalnya di kasus ini yang kelihatan sudah mengkhawatirkan adalah materi partikulat nih, karena sudah ada di wilayah kuning nih ya, sudah ada di wilayah kuning. Kemudian yang lainnya mungkin masih di bawah kategori eh, tidak sehat ya, masih dalam kategori sedang atau baik. Namun karena ada salah satu zat atau indikator menyatakan tidak sehat, secara umum disimpulkan bahwa di tempat tersebut udaranya sudah tercemar atau tidak sehat. Nah, ini bisa menjadi tolak ukur apabila kita tidak bisa mendapatkan nih secara fisik tadi warna dan bau. Oh, berarti kita bisa melakukan pengukuran dengan menggunakan alat ya. Nah, jadi tadi gas-gas ya atau konsentrasi senyawa-senyawa polutan yang ada tadi itu merupakan sebagai salah satu indikator apakah udara tersebut sudah tercemar atau tidak tercemar, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah indikator biologi. Apa sih indikator biologi itu? Nah, makhluk hidup yang rentan pada perubahan konsentrasi zat polutan di udara ini bisa dijadikan sebagai indikator biologi. Artinya apa? Bahwa ada makhluk hidup tertentu yang memang ketika ada udara kotor, dia tidak bisa hidup. Dia hanya bisa bertahan hidup ketika udaranya bersih. Contohnya adalah lumut kerak. Seperti apa lumut kerak? Ini dia, atau kita sebut dengan lichen, lichenes ya. Nah, lichen ini dia menempel pada batang pohon di tepi jalan ya. Nah, ketika kita amati di tepi jalan, batang pohon itu ditumbuhi oleh lumut kerak ini, berarti bisa kita katakan bahwa secara biologis bahwa udaranya tidak tercemar. Kenapa tidak tercemar? Karena lumut kerak ini ada dia tumbuh di situ, ya. Kalau ada udara yang kotor, dia tidak bisa tumbuh. Nah, itu bisa dijadikan sebagai parameter atau indikator apakah sudah terjadi pencemaran udara atau belum terjadi pencemaran udara pada suatu wilayah atau pada suatu tempat. Baik, jadi kesimpulannya adalah bahwa ketika kita ingin mengetahui apakah udara di tempat kita itu sudah tercemar atau belum, kita bisa melakukan pengukuran. Pengukuran terhadap faktor fisik, misalnya dari warna dan bau, kemudian pengukuran secara kimiawi, misalnya dari kandungan senyawa-senyawa kimia atau konsentrasi zat kimia yang ada di sekitar lingkungan kita, dan yang terakhir, yang mudah juga, kita bisa melakukan pengamatan terhadap adanya makhluk hidup yang sensitif terhadap terjadinya pencemaran pada udara. Dalam hal ini contohnya adalah lumut kerak. Nah, itu adalah sebagai indikator atau parameter polusi pada udara. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Nanti kalian juga bisa membaca ya di dalam buku Erlangga itu ada ya masih berkaitan dengan materi polusi dan pencemaran yaitu pada sub pokok bahasan indikator polusi udara. Nah, setelah ini kalian bisa bergabung ke dalam Google Classroom, kemudian mungkin bisa kalian catat poin-poin penting dari materi yang saya sampaikan hari ini. Nah, untuk yang indikator polusi tanah dan polusi air kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Mohon maaf, kurang lebihnya saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.